video dulu ya. Dan ini adalah upaya kita untuk memaksimalkan jalur-jalur double track dan Manggarai sebagai stasiun ultimate nantinya. Komuter Line memberikan antisipasi dari PT KCI ini sendiri selain memaksimalkan mengerahkan petugas penumpang KRL tak perlu lagi menyeberang rel saat transit di stasiun Manggarai. Peningkatan kapasitas menjadi kunci dalam antisipasi penumpukan. Salah satunya dengan cara memperkecil headway atau jarak kereta di jam-jam sibuk. Sejak tahun 2019, KCI dan KAI bersama Inka itu kan sudah memulai untuk kita bisa memproduksi dalam negeri, khususnya kereta-kereta KRL. Ya, untuk penambahan kapasitas kita sudah komit untuk mengadakan KRL yang baru, tidak lagi yang bekas. Yang bekas ini adalah untuk kebutuhan existing, bahwa saat ini banyak kereta yang harus diganti, sehingga inilah yang dibutuhkan untuk replacement. Ini kan kita lihat step by step untuk peningkatan kapasitas ini tentu harus ada upgrade dari infrastruktur, teknologinya, produktivitas naik, listrik pasti kebutuhannya naik, kemudian kapasitasnya sudah semakin tinggi ya, bahwa perjalanan itu sudah mencapai 1.005 perjalanan. Sumber dari biaya operasional bahkan untuk memenuhi ini semua ya dari tiket penumpang dan subsidi pemerintah. PT Kereta Komuter Indonesia bersama komunitas perempuan serta komunitas Anchor Twitter menggelar kampanye cegah pelecehan seksual di KRL Komuter Line. Ya, kampanye tersebut bertujuan mendorong korban maupun saksi untuk berani melawan pelaku serta melaporkannya ke pihak berwajib. Ya, silakan Mbak Ana. Videonya cukup bercerita ya. Sangat bercerita sekali malah justru videonya itu, Mbak Ana. Iya. Gimana? Ya. Nah, menarik nih karena kan kalau kita bicara mengenai KAI ini pasti semuanya KAI komuter ya, berarti KCI ya. Ini kadang orang juga suka salah nih, KAI, ada KCJ, ada KCI. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga Mbak Ana, silakan. Oke, sebelum saya present apa yang sudah kami lakukan, sebenarnya saya datang ke sini itu mau belajar tadi ya, karena saya lihat pembicaranya sangat luar biasa. Thanks Pak Arif Hatta, kemudian Pak Bro Bram. Nggak mau dipanggil bapak, maunya bro. Membuat saya dengan background teknik, saya orang back end sebenarnya, back office, sampai akhirnya saya dikasih kesempatan untuk talk about public relation gitu. Jadi ini satu proses mental yang sangat luar biasa buat saya secara pribadi. So thank you untuk The Economic, saya bisa cerita apa sih yang bisa kita lakukan untuk menangani masalah-masalah krisis, terutama 1 juta orang yang setiap hari berada di lingkungan kami untuk berangkat kerja, sekolah, kemudian mungkin menemui keluarga dan yang lain, sehingga pemberitaannya itu selalu menjadi pemberitaan yang harus segera diselesaikan gitu. Jadi KAI itu memiliki 6 anak usaha. Jadi ada KAI Komuter itu untuk mengelola transportasi urban perkotaan. Kemudian kalau wisata ada KAI Wisata, services, restorasi dan yang lain itu namanya KAI Service. Untuk pembangunan area-area stasiun untuk properti namanya KAI Properti gitu. Angkutan barang namanya KAI Logistik. Jadi sebenarnya satu lagi railing ya, KAI Bandara. Jadi kami memang menjadi satu di KAI Group gitu. Jadi saya sendiri karirnya dimulai di KAI, tapi saat ini diberi tugas di KAI Komuter as a corporate secretary gitu sih Mbak. Baik Mbak Ana, mungkin bisa di-sharing juga, karena kalau kita bicara mengenai KCI ini kan pasti banyak juga nih hal-hal, tadi kalau dilihat dari videonya ada itu isu-isunya pasti banyak juga kan. Nah, bagaimana cara menghandle-nya? Apalagi saya dengar ini punya army-nya juga ya, buzzer-nya sendiri, buzzer internal ini. Karena sosmed pasti rame kan soalnya. Iya, pasti rame sekali. Saya boleh present mobile ya? Boleh. Karena biar nggak kedinginan. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya memperkenalkan diri dulu, nama
nama saya Anna Purba. Saat ini memang saya di Vice President Corporate Secretary di KAI Commuter. Background saya sebenarnya memang teknik ya di network, data center dan yang lain, tapi jalan Tuhan saya bisa bagian dari PR di sini. Ini sedikit saya di KAI memang ada beberapa proyek yang akhirnya itu bisa masuk di Asia Pasifik kemudian di dunia untuk kita bisa share. Itu terkait perubahan toilet gitu ya. Jadi ini juga bagian dari bagaimana kami mengkomunikasikan masalah handling baik ke eksternal maupun internal. Ini kami bawakan di London, kemudian Macau dan juga Praha pada saat itu studi kasusnya. Jadi teknologi dan perubahan KAI saat ini itu bermula dari toilet gitu. Jadi teknologi, kemudian sampai akhirnya kita memiliki sistem komunikasi yang baik, itu dimulai dengan mengubah culture internalnya, itu melalui toilet gitu. Jadi ini adalah beberapa hal yang memang sudah kami share practice-nya di Asia Pasifik maupun dunia. Next. Ini tim saya di KAI Commuter, saya di Corporate Secretary, itu membawahi humas, corporate culture, dan protokoler, sehingga posisi ini sangat strategis Bapak Ibu buat saya, karena ini menghandle komunikasi nggak hanya internal, tetapi juga internal, di mana kami anak usaha BUMN yang memiliki stakeholder yang cukup luas sekali gitu, pemerintah, Kementerian Perhubungan, Marves untuk investasinya, BUMN, kemudian juga kita ada PSO subsidi ya dari Kementerian Keuangan gitu. Jadi hal-hal inilah yang membuat komunikasi dan mengantisipasi komunikasi-komunikasi yang krisis itu harus cepat, tepat, dan tidak menyinggung siapapun. Gitu. Jadi saya agak trauma tadi dibilang buzzer ya. Jadi saya pernah di Komisi 6 itu diminta untuk diganti posisi saya hanya karena statement di Komisi 6 pada saat itu ketika pengadaan KRL, rail fans komunitas kami itu memberi komentar pedas gitu ya, sehingga dari Komisi 6 itu menganggap saya membayar buzzer untuk membuat statement negatif di Komisi 6, sehingga ketika kami diundang lagi Komisi 6 minta Anna Purba diganti sebagai juru bicara gitu karena meng-hire buzzer gitu. Jadi tadi saya agak ya buzzer langsung keinget ya ada buzzer. Tapi sebenarnya kenapa akhirnya mungkin ada statement mengenai buzzer ini. Next. Kami memiliki untuk social media engagement, yaitu baik di Instagram, Facebook, Twitter, saat saya bergabung dengan KAI sebenarnya, dan memang hal yang saya lakukan di KAI itu justru 70% untuk KAI Commuter, karena pada saat itu kita beresin yang namanya ATAPers ya, menjadi tertib sampai saat ini. Jadi kami membuat keyword, kemudian membuat sarana seperti social media @komuterline, KAI 121. Satu hari itu kita nge-grab itu bisa 1.000 sampai 2.000 komentar yang masuk dengan mention gitu. Tetapi dengan tidak mention ataupun di grup-grup komunitas itu sangat banyak sekali. Sehingga potensi inilah yang membuat apapun yang terjadi di stasiun itu viral. Dan inilah mungkin yang membuat eksternal ataupun stakeholder kami merasa kami punya buzzer. Padahal sebenarnya kalau misalkan Manggarai ada masalah eskalator pun saya dibully setengah mati gitu ya. Karena mereka sangat kritis gitu. Jadi siapapun yang berkomentar tentang kereta, mereka akan menanggapi. Bahkan mungkin secara hard knowledge-nya mereka lebih pintar dari saya. Mereka tahu ukuran rel itu seperti apa, jenis kereta itu seperti apa, sehingga memang benar-benar seperti orang profesional yang di-hire untuk cerita tentang kereta. Gitu. Jadi ini yang harus diketahui oleh publik bahwa kami memiliki stakeholder yang paling sensitif, itu namanya komunitas pencinta kereta. Itu ada komunitas lokal, nasional sampai internasional, dan mereka sangat adaptif sekali dengan informasi mengenai kereta. Next. Ini beberapa berita, boleh di next. Beberapa berita yang memang sangat viral. Satu, ketika kita mau menaikkan tarif, mau dia 500 perak ataupun 1.000, itu menjadi komoditi yang dibuat menjadi berita yang sangat negatif.
gitu. Jadi saya kadang berpikir bahwa UMR di kampung saya di Medan gitu ya, khususnya di Simalungun, saya dari Siantar ke Raya itu namanya, itu masih kabupaten, itu harus memberikan uang 50.000, tidak dengan fasilitas transportasi publik yang baik gitu ya, dan tidak ada tempat komplain. Dan di infrastruktur di sana masih sangat tidak baik sekali. Di sini orang datang dari Bogor dikasih fasilitas AC dan yang lain, 6.000 nyampe Jakarta Kota. Dengan lifestyle yang saat ini kita ketahui bahwa Jakarta menjadi salah satu kota yang sangat disorot gitu. Jadi kalau saya muncul di TV, saya tidak takut menangani hal-hal yang negatif, tetapi ketika orang kampung saya nelpon, nah emang stasiun itu ada eskalator gitu, sementara mall aja di kampung kita itu nggak ada gitu. Jadi saya pikir ini gap, sehingga dari masukan-masukan tidak hanya dari pengguna kereta, tetapi masukan dari lingkungan saya membuat saya mengubah satu strategi bahwa transportasi publik itu not just facility and not just move people dari satu stasiun ke stasiun lain, tapi itu berbicara culture. Sehingga mulai dari tahun 2020 ketika pandemi, akhirnya strategi komunikasi itu punya tema gitu. Jadi pas waktu itu kita bikin bagaimana kita fight dengan pandemi, kita bikin tema brave and tough gitu, sehingga humas, kemudian internal communication, kemudian kita punya yang namanya Rangers, itu memiliki narasi yang benar-benar mendukung hal itu gitu. Jadi inilah yang membuat saya belajar bahwa komunikasi itu tidak boleh satu arah, tadi saya dengar ya, tetapi dari banyak arah sehingga kita bisa menyampaikan itu secara komprehensif. Tarif naik, KRL dilarang masuk untuk yang bekas gitu ya, sehingga itu membuat semua pemerintah turun tangan untuk memberi komentar, dan saya sangat khawatir pada saat itu keluarga juga karena sampainya ke personal gitu ya. Tetapi saya melihat bahwa keberanian kita memberikan transparansi data gitu, itu membuat solusi. Strategi komunikasi kita itu memberi solusi yang efektif, dan puji Tuhan ya untuk KRL baru yang kami tidak memiliki uang gitu ya, itu akhirnya bisa diadakan karena dengan kita memberi komunikasi yang baik dan transparan dan kita tidak takut untuk memberitakan yang benar, kami mendapatkan bantuan 5 triliun dari PMN pemerintah. Gitu. Jadi ini yang membuat saya pikir bahwa strategi komunikasi yang baik ketika kita berpikir bahwa itu adalah bermanfaat untuk orang lain. Nah, jadi ini yang mungkin hal-hal yang kita tidak tahu. Manggarai, siapa yang tidak tahu kasus Manggarai? Kalau buka Twitter mungkin itu pernah menjadi trending topik berhari-hari gitu ya. Dan mungkin itu yang membuat saya dapat penghargaan The Best di Economic karena nama saya muncul terus gitu. Paling populer ya. Padahal sebenarnya enggak. Di situ kita melihat bahwa orang tidak nyaman. Walaupun sebenarnya Manggarai itu dibangun, itu diprogram sudah dari puluhan tahun yang lalu, tapi dieksekusi 8 tahun terakhir gitu ya. Dan stasiun Manggarai itu adalah stasiun yang paling tinggi trafiknya se-Indonesia, tapi ketika dibangun tidak boleh satu kereta pun berhenti. Sehingga nanti malam kami akan ada di Manggarai, namanya switch over 7. Kita sudah alami mulai dari switch over pertama, nanti malam kami akan ada di stasiun menjadi switch over 7 gitu ya. Ini adalah proses di mana kita menyiapkan 2,5 juta orang 2025 akan naik KRL. Kenapa? Kalau kita tidak membuat ini menjadi 2,5 juta orang yang naik KRL, polusi akan semakin tinggi gitu. Kemudian kemacetan akan ada di mana-mana dan terjadi kerugian negara sekian triliun ketika kita tidak menyiapkan itu. Tetapi masyarakat butuh kenyamanan gitu. Sehingga strategi komunikasi yang kami buat pun adalah hal-hal yang terlibat langsung di stasiun tersebut, nanti mungkin akan kami paparkan di sesudahnya. Tapi Bapak Ibu,
Manggarai itu adalah salah satu cara kita untuk menyelamatkan bumi. Tapi bagaimana mengkomunikasikan sehingga eskalator mati, lift mati ini juga bisa kami atasi dengan baik gitu. Jadi hal-hal seperti ini ya yang memang kami hadapi. Saya di corporate secretary baik dengan stakeholder communication-nya, internal communication dan PR-nya ini harus sejalan. Ngomongin duit PMN tadi oke, pembangunan infrastruktur juga gitu ya. Kemudian tarif gitu. Ini adalah 3 hal sensitif apalagi ini tahun politik. Jadi kami harus sangat hati-hati untuk kasus-kasus seperti ini. Next. Nah, ini strategi yang kami lakukan, seeing is believing. Jadi kalau Bapak Ibu nanya media gitu ya, ketika pandemi saya nggak mau diwawancara lewat telepon. Tapi mereka harus datang bersama saya jam 4 pagi di Bogor untuk mengedukasi jaga jarak, pakai masker, kemudian cuci tangan. Sehingga wartawan tidak hanya meng-capture dari sosial media bahwa hiruk pikuk di stasiun ketika jaga jarak itu menjadi satu hal yang sangat sensitif, mereka bisa melihat secara langsung. So ini kita bikin strateginya namanya alarm in 4 o'clock in the morning gitu ya. Jadi ketika orang kita minta untuk jaga jarak, pakai masker, do it as a PR. Public relation harus bisa menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi dan lu harus nyelamatin nyawa orang dengan komunikasi kamu. Sehingga saya syaratkan ke teman-teman media pada saat itu, siapa yang mau wawancara datang ke stasiun jam 4 pagi gitu. Dan alhamdulillah mereka datang. Sehingga mereka adalah partner terbaik saya ketika kita melakukan edukasi dari stasiun ke stasiun mulai dari jam 4 pagi dan nanti jam 4 sore. Karena itu adalah jam-jam krusial di stasiun dan di atas KRL. Seeing is believing, ini sampai sekarang kami lakukan. Seperti tadi Manggarai, kami juga rutin melakukan update. Kemudian KRL kami menemui langsung media-media dan juga komunitas kami. Kemudian community as influencer, jadi bukan buzzer. Karena kami harus mendapatkan banyak input, sehingga ketika mereka memberikan kritik dan saran, tidak hanya untuk perbaikan layanan di KAI Komuter, tetapi ini juga terkait dengan regulasi pemerintah, undang-undang. Karena satu-satunya alat transportasi yang diatur sampai tarifnya Bapak Ibu, di undang-undang adalah kereta api. Sehingga kami membutuhkan partner, juru bicara di luar Ano Purba, to say, apakah regulasi yang saat ini masih relevan? Itu kita butuhkan. Sehingga komunitas ini adalah influencer, walaupun komentar mereka itu sangat luar biasa, tajam gitu ya. Tapi mereka adalah partner kita. Kemudian ada media relation, tadi saya sudah sampaikan, social media engagement, kemudian ada campaign juga, 80% pegawai kami millennials, dan masinis-masinis kami banyak yang jadi selebgram. Kalau saya tampil di TV harus bayar, kalau mereka yang viral diundang TV saya nggak bayar. So they are juga membantu saya sebagai juru bicara perusahaan dengan image yang berbeda. Ini yang kita dukung dan kita dampingi supaya mereka juga bisa menjadi humas-humas frontliner yang bisa diandalkan gitu. Jadi humanist education, kemudian stakeholder communication ini juga penting. Jangan sampai saya dengan Bu Adita di Kemenhub itu berantem di media istilahnya gitu ya. Sehingga untuk hal-hal seperti ini biasanya kami ada share, kemudian apapun yang terjadi di KAI Komuter saya biasanya ada rutin update apa yang terjadi ke BUMN, kementerian dan yang lainnya. Sehingga kita bisa lihat nanti bagaimana komunikasi kami itu juga tersampaikan ke level menteri gitu. Next. Ini yang tadi saya sampaikan, saya contoh ya dari Pak Didi semuanya, sehingga di media apapun pemberitaannya kita harus bisa melihat bahwa seeing is believing. Kita harus melihat lapangannya seperti apa. Kemudian di sini ada komunitas kami yang sangat besar ini gitu ya, untuk juga merupakan bagian juru bicara kami ke stakeholder, sehingga stakeholder juga bisa mendengar secara langsung apa yang mereka butuhkan gitu. Jadi community as a influencer. Next. Nah, kalau media relation saya rasa ini dilakukan oleh semuanya, tetapi
ke media seperti tadi kita juga ada yang ketemu langsung offline gitu ya untuk hal-hal yang memang sangat krisis sehingga mereka bisa melihat secara langsung. Dan pasti di dalam membuat strategi di sosial media kami juga membuatkan strategi-strategi seperti sekarang itu kita bilangnya ada gaya generasi urban gitu ya. Gaya generasi urban itu apa sih gitu. Saya mau nunjukin salah satu video yang kita buat bersama dengan Slang. Bagaimana kita membuat komunikasi bahwa 2 tahun terakhir kalau bisa dilihat dari media insight atau yang lain, mungkin saya bicara di media itu sudah sangat jauh menurun. Karena menurut saya, kalau saya, Anne Purba bilang KAI Komuter itu bagus, ya memang iya, as a juru bicara perusahaan. Tapi saatnya 2 tahun ini saya bilang sama teman-teman, Anne Purba kalau bisa minimal, tetapi semakin banyak orang yang menjadi juru bicara di luar Anne Purba. Sehingga ada strategi lain yang kami buat. Saya boleh ditunjukkan satu video bersama dengan Slang untuk kita bisa share bagaimana Slang menginfluence slankers untuk mencintai transportasi publik. Gaya generasi urban. Naik komuter lain, gak macet, praktis dan cepat. Naik komuter lain, aman, hemat dan selamat. Naik komuter lain, Indonesia bebas polusi. Naik komuter lain, generasi rapi, antri dan bersih. Naik komuter lain, generasi urban yang peduli. Komuter lain, komuter lain. Generasi urban, generasi urban. Naik komuter lain, gaya Indonesia maju. Komuter lain pilihan cerdas. Komuter lain pilihan cerdas. Komuter lain pilihan cerdas. Iya, komuter lain pilihan cerdas gitu ya. Jadi ini salah satu strategi yang kami buat, dan di studio ini juga kami launching film Strangers with Memories bersama dengan Fajar Nugros. Itu bercerita tentang bagaimana kita menyiapkan gitu ya, kita menyiapkan fasilitas publik itu dengan cara film gitu. Kenapa ada inspirasi film di studio itu waktu itu? Karena saya melihat film-film Hollywood itu banyak sekali syutingnya itu di atas kereta dan di stasiun, sehingga masyarakat Indonesia yang nggak pernah ke luar negeri pun bilang, tiruku tuh ke luar negeri, di luar negeri tuh keren transportasinya. Strategi itulah yang kita buat juga di Komuter Lain. Kita coba cerita tentang film, dan alhamdulillah pada saat itu masuk di JAV Festival Asia untuk Strangers with Memories ini gitu ya.
Karena apa Bapak Ibu? Transportasi maju itu menandakan image dari bangsa yang maju. Bangsa yang maju pasti memiliki transportasi yang maju. Siapa yang menceritakan? Ya kita. Biarkan orang movie bilang bahwa stasiun kita bagus. Dan bahkan kami mengajak ADMS untuk bikin for the first time orkestra on station. Karena apa? Pembangunan yang begitu gesit dibangun oleh pemerintah yang membuat kita tidak nyaman di Manggarai sebenarnya banyak hal yang baik. Tetapi kalau Anda Purba sendiri yang ngomong, pasti nggak bisa. Sehingga kita bisa ajak orang movie bilang bahwa saat ini infrastruktur kita baik. Gitu. Orang musik bilang bahwa infrastruktur kita baik. Mahasiswa bilang bahwa infrastruktur kita baik. Dan everybody says, but kita siap menjadi bangsa yang maju dengan transportasi yang maju. Itu mungkin yang kami buat, ditambah kami menambahkan komunitas-komunitas di luar pencinta kereta, baik dengan sport, sepeda, baik to walk, dan yang lain, untuk mengenerate campaign untuk gaya generasi urban. Kayak gaya generasi urban itu orang-orang yang peduli dengan lingkungan, polusi, dan yang lainnya. Sehingga mereka bisa mengkampanyekan hidup sehat mereka itu juga bagian yang sangat penting untuk masa depan kita. Salah satunya yang harus didukung adalah transportasi. Next, terakhir. Dan ini adalah inline-nya komunikasi kami ke pemerintah. Sehingga berita-berita kami itu bisa di-capture oleh Pak Menteri. Dan inilah bagian dari strategi komunikasi untuk stakeholder communication, sehingga kami saat ini bisa mendapatkan dukungan Bapak Ibu. Coba kalau kami berlawanan, apa yang terjadi mengenai tarif tadi, mengenai KRL tadi, gitu. Kemudian bagaimana kami bisa berkoordinasi pengembangan komuter lain ke depan untuk 2,5 juta orang 2025 harus naik komuter lain. Sehingga strategi komunikasi kita harus bisa melibatkan sampai orang nomor 1. Supaya tujuan kita, niat kita menjaga Indonesia lepas dari polusi, itu memang tersampaikan. Nggak mudah, karena ada politik di sana. Tetapi ketika kita berbicara kebutuhan orang banyak, butuh trust ya, transparan dan keberanian untuk menyampaikan strategi-strategi kita. Inilah yang kami lakukan di KAI Komuter karena waktunya sudah habis. Nanti mungkin kita punya banyak waktu untuk tanya jawab. Tapi Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu juga bagian dari generasi urban yang peduli dengan lingkungan, yang peduli dengan transportasi publik, karena anak dan anak cucu kita harus hidup lebih baik dengan kita. Thank you. Terima kasih Mbak Ana, luar biasa. Oke, silakan yang KRL Mania, angker nih. Waduh. Anak kereta. Iya, silakan yang mau bertanya. Iya, tapi sambil menunggu Mbak Lulu, cuman itu Ibu Ana, kita sebagai Gen Z kadang suka iri kalau ke negara lain ya. Ya. Kita pengen banget pakai transportasi, tapi kayak stasiun sekarang sudah bagus-bagus. Itu kan kebanggaan. Yes. Akhirnya, wah keren juga itu ya. Bisa bikin konten ya jadinya ya. Iya, semua jadi apa-apa. Ini kereta aja udah nyaman, enak segala macam. Oke, ada silakan teman-teman atau Bapak Ibu Bro and Sis yang silakan. Ya, selamat sore Bu Ana. Sore. Saya mewakili penumpang saja Bu, customer. Ya, saya bukan regular customer, tapi biasa justru weekend saya menjadi customer komuter lain ya. Nah, satu hal yang saya rasakan dan ini saya meminta konfirmasi justru ya lewat perbaikan fasilitas, layanan, bahwa komuter lain ini mengerti apa yang dinamakan customer centricism gitu ya. Nah, saya meminta konfirmasi, betulkah komuter lain sudah menjiwai atau menangkap perspektif customer centricism dan kasih contoh mungkin penerapannya di perencanaan sehari-hari misalnya. Itu saja Bu. Terima kasih. Pertanyaannya luar biasa ya. Saya bilang yes, karena dari zamannya Pak Jonan itu kita punya 4 strategik ya, dari operation centric menjadi customer centric, take it or leave it menjadi customer oriented, kemudian kita ada namanya customer empowerment ya. Buktinya apa? Tadi benar dibilang tidak hanya butuh pujian,
tapi kita juga butuh kritik. Kritik itu adalah hadiah buat kami. Jadi kalau ada namanya customer satisfaction index gitu ya, ketika semakin kecil kritik justru kita semakin khawatir apakah mereka pasrah dengan layanan kita atau sebenarnya memang sudah baik-baik saja. Yang perlu dihindari adalah ketika komplain tidak bisa diselesaikan. Tapi kami buktikan kita bisa menyelesaikan itu. Pertama, toilet dulu bikin mimpi buruk. Udah mimpi buruk disuruh bayar. Dan kita ubah menjadi toilet gratis. Apakah itu cukup? Tidak. Begitu gratis, masyarakat bilang, I need toilet itu gratis dan bersih. Oke, kita buatkan. Sudah cukup gratis dan bersih? Tidak cukup. Toiletnya harus kering, Pak. So, this is our KPI. Jadi banyak kepala stasiun yang dipindah ke Medan, ke Aceh, itu hanya karena toilet tadi, makanya ini adalah best practice yang kami ceritakan di Asia Pasifik maupun dunia. Ketika sudah kering, apakah cukup? Tidak. Mereka bilang bahwa toilet kalian harus punya tisu. Oke. Gratis, bersih, kering, punya tisu. Dan pandemik bilang bahwa kami harus punya wastafel. We do it. Now, semua stasiun harus punya toilet disabilitas. Kita lakukan itu. Apakah komplainnya berkurang? Tidak. Komplainnya bertambah. Itulah yang dinyatakan konsistensi. Bukan berarti kita mempertahankan produk yang seperti itu saja, tetapi melakukan perubahan kecil-kecil yang memberikan dampak luar biasa. Saat ini di atas kereta, jarak jauh, mereka membutuhkan toilet yang terpisah antara pria dan wanita. Dan itu kita lakukan. Maybe 2024 setelah ganti presiden, mereka butuh musik di toilet, we don't know. This is about customer empowerment. Dan kita mengumpulkan itu di customer relationship management. Sehingga ada 4 kereta yang sudah di-launching pada saat ini, Bapak Ibu, compartment, seperti luxury-nya pesawat ya, kita bisa tidur. Kemudian kita baru launching kereta makan gitu ya, yang memang didesain khusus. Itu dasarnya dari mana? Dari kritik-kritik dari tadi pengguna kami, komunitas kami. Sekarang kalau dulu kita bicara tentang toilet yang bikin mimpi buruk, sekarang komplainnya lift lo harus nyala, nak. Eskalator lu udah harus nyala. Upgrade. Setuju nggak Bapak Ibu? Ini bukti bahwa kami sangat fokus dengan layanan pelanggan. Ketika komplain itu naik dan naik terus, dan itu menyatakan bahwa taraf hidup kita juga naik melalui transportasi publik. Komplain semakin banyak, tetapi taraf komplainnya sudah naik. Dari toilet kotor menjadi lift harus nyala. Itu Pak, bukti bahwa kami sangat fokus dengan layanan pelanggan. Luar biasa, Mbak Ana. Wow, luar biasa sekali. Keren banget ya. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Oke, kan menarik juga kalau bicara tadi KCI ini kan juga kerjasama nih. Maksudnya kita harus ketika di stasiun ada nanti sama Transjakarta, sama LRT juga gitu kan. Nah itu membangun komunikasinya seperti apa tuh strateginya? Ini berarti kan antar perusahaan yang punya ini pertanyaan pemangku kepentingan sendiri nih. Transportasi publik itu kita sudah tidak saingan dengan Transjakarta. Tetapi kita ada namanya integration. 5 strategik kami di jangka panjang kita adalah operation excellence, itu tentang keselamatan, customer experience itu tadi tentang layanan dan customer empowerment. Yang ketiga ini yang terkait tadi, integration. Jadi kartu KRL itu justru harus bisa berbicara juga ke yang dulunya dianggap saingan kita. Sekarang namanya kolaborasi, integrasi. Jadi orang KRL harus melanjutkan perjalanannya dengan Transjakarta, dengan LRT, dengan MRT, dan itu kita lakukan, gitu. Jadi dengan seperti itu berarti komunikasi kita harus baik. Ketika mereka melakukan pengembangan, gimana caranya penumpang KRL itu bisa langsung naik ke MRT. Bapak Ibu, ketika LRT Jabodebek jalan, komunikasi yang terus kita bangun dengan pemerintah dan juga operator di KAI, walaupun sama-sama KAI, bagaimana caranya yang dari Bekasi itu bisa transit di stasiun Cawang.
Kemudian hub-nya itu ada di Sudirman. Dan ini terbukti. Ketika LRT jalan, stasiun Sudirman itu naik menjadi 32% penumpangnya. Artinya kan, begitu kita mengkolaborasikan, ya kita sama-sama gitu. Udah nggak saingan-saingan mana yang lebih baik, tetapi justru harus terintegrasi. Sehingga KRL tidak boleh jalan sendiri ketika mereka melakukan pengembangan, MRT juga, Transjakarta juga, tetapi bagaimana sebenarnya sub-sub ini bisa terintegrasi sehingga kita bisa sama-sama. Orang kalau misalkan mau naik bus Transjakarta, dia akan mudah naik KRL, akan mudah naik MRT. Dan ini akan menyelamatkan lingkungan kita dari yang namanya polusi. Sehingga komunikasinya, kartunya aja bisa komunikasi baik, apalagi kitanya gitu ya, harus juga memiliki kolaborasi yang baik untuk mengkampanyekan betapa pentingnya kita naik transportasi publik. Luar biasa. Luar biasa. Dari bersaing jadi kolaborasi ya. Itu kan bisa bagusan mana, pilih deh enakan ini apa ini ya kan, sekarang enggak. Itu tadi yang saya bilang, salah satunya saya orang Tebet, penutupan yang penyeberangan rel. Yes. Sekarang kan udah banyak tuh. Betul. Senen, Tebet. Yeah. Awalnya kita protes, jadi jauh nih, tapi kesini-sini berita-berita untuk orang kecelakaan berkurang gitu. Itu kan salah satu peningkatan untuk fasilitas juga kan. Iya, luar biasa. Kan nggak mungkin rel yang diputer naik ke atas kan, nggak mungkin kan. Mau nggak mau ditutup. Baik, ada lagi mungkin yang mau bertanya atau sudah cukup, silakan. Oh iya. Oh masih satu lagi ya, oke. Ya, selamat sore Bu Ana. Selamat sore. Ya, senang sekali mendengar segala pemaparan yang memang itu tidak hanya teori tetapi praktikal ya. Saya hanya ingin mencoba untuk melihat mengenai KAI-nya untuk kasus di mana kalau kita mendekati hari libur yang panjang, misalnya besok nih, biasanya yang terjadi itu adalah di tanggal-tanggal yang peak, kayak misalnya besok tanggal 22 hari Jumat itu kan menjelang hari yang memang panjang banget holiday-nya, sudah dibuka di tanggal sekian untuk pemesanan tiket misalnya yang untuk jarak jauh, tetap dan itu tertera bahwa biasanya kan harga dimulai dari harga sekian, dari yang harga paling minimal sampai yang maksimal. Begitu kita menggunakan aplikasi ini Bu, itu terkadang tepat jam 12 malam misalnya seperti itu, entah permasalahannya adalah hang atau tidak bisa akses, atau misalnya itu juga tiba-tiba harganya yang paling rendah itu sudah tidak ada dan itu tinggal harga tinggi, atau semuanya langsung dalam jangka waktu berapa menit, tidak sampai 5 menit itu sudah sold out. Jadi yang saya ingin sampaikan sebenarnya ini kan kejadian selalu berulang seperti ini, dan apalagi sekarang kita memang hanya dianjurkan tetapi memang diminta untuk menggunakan aplikasi KAI itu ya. Nah, kira-kira kalau misalnya dari Ibu Ana sendiri apa yang mungkin nanti bisa dilakukan untuk kita para customer KAI ini, karena memang bagaimanapun juga kami juga sudah sangat mengapresiasi segala kemajuan KAI ini, tetapi untuk versi pemesanan tiket online ini melalui KAI Express ini juga masih harus diperbaiki. Setuju Bu? Terima kasih. Betul. Benar, harus diperbaiki. Jadi kalau misalkan ada PR ya. Iya, maksudnya kalau Lebaran atau Natal dan Tahun Baru itu memang hit ke website ataupun ke aplikasi kita itu memang sangat tinggi sekali. Tapi sebenarnya Pak, dengan seperti itu biasanya kami menyiapkan kereta-kereta tambahan gitu ya, karena dengan hit itu kita juga tahu sebenarnya kebutuhan masyarakat itu tinggal berapa lagi. Bapak, untuk informasi ya Pak, sekarang weekend itu tidak lagi ada kereta yang kosong kalau ke arah Jogja, Solo, Semarang, Surabaya. Tidak hanya hari libur Natal dan Tahun Baru ataupun Lebaran ya Pak. Kita akhirnya dengan hal seperti itu tidak hanya dari aplikasinya, tapi kapasitas tempat duduknya juga kita tingkatkan. Kereta yang ke Semarang udah ditambah banyak nih. Ada Argo Sindoro, kemudian ada Semeru juga gitu ya, ada Bima dan yang lainnya, dan kita juga tambah itu menjadi beberapa facility mulai dari ekonomi sampai tadi luxury. Kemudian kita baru launching lagi ke Jogja dan Solo, ada Manahan, ada yang lain. Itu sudah semakin banyak. Tapi memang
masyarakat memang sangat tinggi sekali untuk aktivitas ke sananya itu ya menggunakan kereta api gitu. Karena memang saat ini yang dulunya kita ke Jogja 9 jam dipotong menjadi 8 jam, sekarang tinggal 7 jam, bahkan dengan taksaka itu bisa 6,5 ya, 6,5 jam gitu. Jadi mengenai aplikasi Pak, terus terang ini sebenarnya sudah kita upgrade terus gitu ya. Bahkan kita sudah bekerja sama juga dengan Traveloka, Tiket.com, kemudian aplikasi-aplikasi lainnya. Kalau misalkan kita bisa bikin grafiknya, sebenarnya masalahnya itu sudah menurun. Tapi memang di peak-peak seperti Natal dan Tahun Baru, orang semuanya pengennya berangkat setelah cuti bersama. Gitu ya. Jadi capacity-nya tetap sama dong gitu. Tapi hal-hal inilah yang membuat kebijakan dari BOD kami ataupun manajemen itu untuk kadang memberi kereta tambahan di tanggal-tanggal yang memang tadi terjadi itu Pak. Sehingga ini bisa menjadi solusi lagi setelah kami mendapat komplain tidak hanya dari sisi aplikasinya tetapi capacity-nya. Karena sebenarnya yang diperebutkan itu tanggal itu. Bukan aplikasinya sebenarnya, tapi ada network dan yang lainnya. Tapi pasti ini sudah kita perbaiki dan perbaiki. Terima kasih Pak masukannya. KAI, akses by KAI saat ini memang sudah dikembangkan lagi dan ini sudah terkoneksi juga dengan beberapa mitra seperti Traveloka dan yang lain. Dan Traveloka juga bilang bahwa kalau di bandara Pak, semua penerbangan satu hari paling tinggi itu 6.000 Pak di satu bandara. Tapi begitu kereta itu ada 1,5 juta sehari. Itulah yang membuat memang untuk activity hit kepada aplikasi menjadi challenge tertentu bagi kami di kereta api. Tetapi saat ini itu sudah sangat berkurang. Tadi yang 6.000 itu dihandle oleh beberapa operator. Ada Garuda, Emirates dan yang lainnya. Ini satu operator untuk menangani hit yang begitu besar. Sehingga tidak hanya aplikasinya yang diperbaiki, tetapi meningkatkan capacity-nya, sehingga itu bisa menjadi solusi untuk hari-hari seperti Lebaran dan Natal dan Tahun Baru. Untuk kereta-kereta tambahan kita sudah publish, baik yang ada di Jogja Solo KRL, kalau Jumat, Sabtu, Minggu dan hari libur, KRL di Jakarta sepi, di Jogja Solo itu meningkat sangat drastis, sehingga kami juga melakukan peningkatan frekuensi perjalanan. Itu juga berdasarkan dari activity aplikasi yang kami terima. Sehingga walaupun ada sedikit kendala Pak, jangan menyerah ya Pak. Karena dengan Bapak mencoba terus juga menjadi masukan buat kami, apakah itu untuk create capacity-nya atau dari sisi network-nya. So thank you ya Pak untuk masukannya. Yeah. Terima kasih Mbak Ana, mungkin sekaligus closing statement karena waktunya juga sudah Bapak Ibu, kita harus mencintai transportasi publik karena bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki transportasi publik yang maju dan percaya bahwa transportasi ini akan memberi kita dampak terhadap change culture untuk hidup kita yang semakin baik dan semakin baik. Thank you. Oke, boleh tepuk tangan Ibu. Ya, Ibu Ana boleh tetap ada di sini. Yes. Kita mengundang kembali Bapak Arifata untuk memberikan kenang-kenangan kepada Ibu Ana. Tapi jujur Bu, saya bangga sekarang dengan KAI. Dan kemarin beberapa kali pilihan saya dibanding kalau ke Jogja, Solo, dibanding pesawat, saya naik kereta aja. Bisa tidur. Baik. Yes. Apalagi sekarang Jogja, bandaranya jauh ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dihitung-hitung 2 jam ke bandara, naik pesawatnya sejam, perjalanan lagi sama aja dengan naik kereta 8 jam. Jadi saya mendingan naik kereta aja. Oke. Terima kasih. Ibu Ana terima kasih sekali lagi, sukses selalu. Pak Arifata terima kasih Pak. Oke. Dan saya